senang bisa berjumpa kembali dengan Anda di channel Getsemani Ministry. Doa kami kiranya kasih dan penyertaan Tuhan tetap serta Bapak Ibu Saudara-saudari. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Ulangan pasal 8 ayat 7 sampai dengan 18 dengan tema Jangan Melupakan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan penjelasan daripada teks khotbah ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu saat ini, dan kami rindu untuk boleh mendengarkan firman-Mu. Kami memohon kepadamu agar Roh Kudus-Mu membimbing dan mengajari kami, supaya kami mengerti kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ulangan pasal ke-8 ayat 7 sampai dengan 19. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara dan pohon delimanya. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Dan engkau akan makan dan akan kenyang. Maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintahnya, peraturan dan ketetapannya yang disampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya engkau sudah makan dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kemakmuran, kelimpahan atau kekayaan sering sekali membuat orang cenderung untuk melupakan Tuhan dan perintah-perintahnya. Dan itu sudah menjadi rahasia umum. Jika orang memiliki harta kekayaan berlimpah, cenderung sikapnya berubah menjadi sombong atau tinggi hati. Pikirannya dengan harta kekayaan yang melimpah, maka dia bisa melakukan apa saja dan menemukan kebahagiaan hidup. Padahal justru kekayaan sering sekali membuat orang menjadi hancur. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya firman Tuhan atau Yesus sendiri pun sudah pernah mengingatkan di dalam Matius 6 ayat 21, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Dan itu yang memang sering terjadi. Ketika sedang dalam kemakmuran, banyak orang tidak lagi menyandarkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Harta kekayaan menjadi sumber pengharapan dan andalannya, bukan lagi Tuhan. Padahal kalau kita membaca Amsal daripada Salomo di pasal yang 11 ayat 4 mengatakan, pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Tetapi tetap saja sampai dengan hari ini banyak orang yang menggantungkan hidupnya kepada harta kekayaannya. Bapak Ibu Saudara, saat perintah di dalam teks Ulangan pasal 8 ini diucapkan oleh Musa, pada waktu itu bangsa Israel masih mengembara di padang gurun, belum sampai ke tanah Kanaan.
Mereka belum menyeberangi sungai Yordan untuk mengambil tanah Kanaan. Firman Tuhan ini diberikan kepada mereka sebagai satu peringatan. Sebelum bangsa Israel berdosa dan melupakan Tuhan di tanah perjanjian, Tuhan sudah terlebih dahulu memperingatkan mereka. Dan nasihat yang harus mereka waspadai adalah kesejahteraan atau kemakmuran. Kenapa? Karena kondisi berkelimpahan, serba kenyang itu mengandung bahaya sendiri. Itu bisa membuat mereka melupakan Tuhan. Lupa di padang gurun dulu mereka pernah lapar. Sekaligus mereka bisa melupakan bahwa Tuhan sudah baik bagi mereka pada saat mereka lapar dulu. Kekenyangan bukan jaminan mereka bersyukur dan ingat Tuhan. Maka sebelum sampai ke sana, Tuhan memberikan peringatan kepada orang Israel. Apa yang diperingatkan Tuhan? Dari teks ini ada beberapa hal, ada banyak hal sebenarnya, tapi kita akan mengambil beberapa hal saja. Yang pertama, hal yang diperingatkan oleh teks ini kepada kita adalah bahwa yang melupakan Tuhan adalah orang yang tidak lagi berpegang dan melakukan firman Tuhan. Apa yang dimaksud dengan melupakan Tuhan? Apakah itu berarti orang tersebut sudah kehilangan ingatan sama sekali tentang Tuhan dan melupakan namanya? Ulangan 8 ayat 11 menyatakan bahwa seseorang melupakan Tuhan dengan cara tidak berpegang dan melakukan firman-Nya. Jadi, seseorang dapat melupakan Tuhan bukan karena ia mengalami hilang ingatan atau amnesia, bukan karena daya ingatnya lemah, tetapi karena ia tidak lagi menjalankan perintah Tuhan, tidak lagi berpegang dan melakukan firman Tuhan itu di dalam hidupnya. Mengingat atau melupakan Tuhan itu bukan persoalan masalah kognitif seseorang, tetapi masalahnya terletak kepada gaya hidup yang mengikuti atau bagaimana dia mengabaikan perintah Tuhan di dalam hidupnya. Yakobus sendiri menyatakan bahwa iman bukanlah masalah kognitif semata, tetapi juga menyangkut buah iman atau perbuatan yang dihasilkan di dalam hidup. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi jika kita mengikuti perintah Tuhan, masih menjalankan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, maka itu artinya kita belum melupakan Tuhan. Tetapi kalau kita tidak lagi mengikuti perintah Tuhan, tidak lagi menjadikan firman yang utama, tidak lagi melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, berarti melakukan dosa, itu artinya adalah orang yang melupakan Tuhan. Meskipun tetap beribadah setiap minggunya. Jadi ada banyak orang yang melakukan aktivitas rohani, tetapi sesungguhnya dia sudah melupakan Tuhan di dalam kehidupannya. Tidak lagi berpegang kepada firman Tuhan. Itu yang pertama. Yang melupakan Tuhan adalah orang yang tidak lagi berpegang dan melakukan firman Tuhan. Yang kedua, orang yang membanggakan kekuatan diri adalah orang yang sudah melupakan Tuhan. Dalam Ulangan 8 ayat 17, Allah memberikan peringatan, maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Dan kemudian ayat 18 dikatakan, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Jadi perhatikan, di ayat ini, orang yang membanggakan kekuatan diri, dia justru adalah orang yang melupakan Tuhan. Janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Ada banyak orang, kalau bukan karena aku, maka tidak mungkin akan seperti ini. Jadi orang yang menyombongkan diri, membanggakan kekuatannya, kemampuannya. Jadi dalam dua ayat ini menyatakan dua hal yang bertolak belakang, yaitu membanggakan kekuatan diri, dan 18 itu mengingat Tuhan. Jadi di dalam bagian ini mengingat Tuhan itu dikontraskan dengan melupakan Tuhan. Tetapi dengan membanggakan kekuatan diri. Membanggakan kekuatan diri juga tidak dikontraskan dengan membanggakan kuasa Allah, tetapi dengan mengingat Tuhan. Jadi kedua ayat ini sebenarnya mau menyatakan bahwa orang yang membanggakan kekuatan diri, orang yang membanggakan kemampuannya adalah orang yang sudah lupa akan Tuhan. Jika seseorang tidak memuliakan Allah, maka orang tersebut sebenarnya sudah melupakan Allah.
Sekali lagi dalam bagian ini, melupakan Tuhan bukanlah masalah pengetahuan, bukan masalah kognitif, tetapi masalah kerendahan hati. Jika kita sudah mempelajari banyak pemahaman tentang Alkitab, tentang teologi, tetapi kita tidak merendahkan diri, dan kita justru membanggakan kemampuan kita, kepintaran kita, sebenarnya kita sudah melupakan Tuhan. Jadi yang pertama tadi melupakan Tuhan. Orang yang melupakan Tuhan adalah orang yang tidak lagi berpegang pada perintah Tuhan dan tidak lagi melakukan firman Tuhan dalam hidupnya. Yang kedua, orang yang sudah melupakan Tuhan adalah orang yang membanggakan kekuatan diri sendiri. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, teks firman Tuhan ini mengatakan ada hukuman, penghakiman diberikan kepada orang yang melupakan Tuhan. Ayat 19 sampai dengan ayat 20 dalam teks ini, di dalam teks ini kita perhatikan dalam Ulangan pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-19 sampai dengan ayatnya yang ke-20, walaupun tidak masuk lagi di dalam teks ini, tetapi kita perhatikan bahwa orang yang melupakan Tuhan, mereka itu pasti akan binasa. Jadi perintah yang tegas dan lugas diberikan. Semuanya itu dilakukan Musa supaya bangsa Israel tetap mendapat penyertaan Tuhan di dalam perjalanan hidupnya sebelumnya. Jadi jelas sekali bahwa orang yang melupakan Tuhan, Tuhan akan membinasakannya. Tuhan menyatakan rencananya kepada mereka yang melupakan Tuhan. Dan penghakiman Tuhan itu sangat serius. Tuhan yang panjang sabar dan berbelas kasihan selalu memberikan waktu bagi mereka yang melupakan Tuhan untuk menunggu mereka bertobat. Tuhan panjang sabar dan berbelas kasihan juga, dan tidak jarang mengutus para nabinya memperingatkan bangsa Israel supaya mereka kembali kepada Tuhan. Jika pertobatan tidak ditemukan, maka penghakiman, penghukuman akan segera dijatuhkan. Dan kita harus tahu, musuh dari iman adalah lupa. Jadi jangan sampai kita melupakan Tuhan dan kemudian menghadapi penghakiman daripada Tuhan. Tuhan meminta agar prioritas utama kita adalah pribadinya, bukan berkatnya. Sering sekali orang selalu berfokus kepada berkat, bukan kepada pemberi berkat itu. Jika Tuhan selama ini mengizinkan kita menikmati berkat dalam bentuk harta, benda yang kita miliki, kita perlu mengingatkan diri kita supaya kita ingat akan sumber berkat itu. Kita diingatkan firman Tuhan untuk mengumpulkan harta di sorga, bukan di bumi. Mampukah kita memuliakan Tuhan hanya karena Dia layak untuk dicari dan disembah, bukan karena berkat? Manusia yang hidup melimpah atau kekurangan di hadapan Tuhan sebenarnya punya banyak alasan untuk bersyukur kepada Dia. Teks firman Tuhan hari ini memang disampaikan Tuhan kepada orang Israel. Tetapi sebenarnya pesan yang sama juga diberikan bagi kita hari ini. Kalau hidup kita saat ini sudah tenang, kita sudah punya rumah, atau paling tidak kita bisa menikmati makan minum setiap hari, kondisi kita sudah dalam keadaan baik, jika kini kita menjadi orang yang berhasil atau orang yang sudah cukup di dalam banyak hal, bersyukurlah senantiasa kepada Tuhan. Itu seharusnya membuat kita semakin dekat pada Tuhan, bukan malah mengabaikan Tuhan. Jadi lewat teks firman Tuhan hari ini, kita diingatkan dengan tegas supaya kita jangan melupakan Tuhan yang telah menyediakan segalanya bagi kita. Atas apa? Atas dasar kasih-Nya yang tidak terukur dalamnya. Adalah sangat keterlaluan jika kita sampai meninggalkan Tuhan dan memilih jalan yang salah. Belajarlah untuk senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Baik ketika kita berada di dalam fase padang gurun, di dalam penderitaan, di dalam persoalan, atau ketika kita sedang menapak naik mengalami banyak berkat Tuhan dalam kelimpahan. Kita harus terus mengingat bahwa segala-galanya itu berasal dari Tuhan. Apapun yang kita miliki sekarang itu adalah dari Tuhan. Ingatlah, kita tidak ada apa-apanya jika tidak karena Tuhan. Jangan pernah melupakan Tuhan. Jangan pernah melawan perintah serta ketetapan Tuhan di dalam hidupmu. Karena semua itu
Apa yang kita miliki sekarang bukanlah hasil kerja kita, hasil kerja keras kita sendiri, melainkan berasal dari Tuhan. Dialah yang memberikan, dialah yang memberkati kita. Dia Tuhan yang baik. Oleh karena itu, jangan pernah melupakan Tuhan di dalam hidupmu. Orang yang melupakan Tuhan, ingatlah, dia pasti binasa. Amin, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu bagi kami. Kami sudah mulai mendengarkan firman-Mu, supaya kami jangan melupakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah lewat Roh Kudus-Mu, kami menjadi pelaku-pelaku firman, orang yang hidup di dalam firman-Mu, dan tidak melupakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus, kami bersyukur dan berdoa kepada-Mu. Haleluya.